Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leshiba Opojia dari Prodi PGMI semester 3 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Pak Aep Saifuddin MPDI. Perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial jika dilihat dari pengertiannya, yaitu ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu kajian tentang kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, bahwa ilmu pengetahuan sosial memiliki kajian yang sangat kompleks tentang kehidupan manusia dan lingkungannya beserta aspek-aspek kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Perbedaan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial jika dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial diberikan di sekolah dasar dan sekolah lanjutan, sedangkan ilmu sosial hanya diberikan di perguruan tinggi. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial merupakan kelompok dari sejumlah mata pelajaran untuk sekolah lanjutan, sedangkan ilmu sosial merupakan satu mata kuliah yang tunggal. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual, sedangkan ilmu sosial lebih tertuju kepada pembentukan sikap dan kepribadian. Menurut saya, pembelajaran IPS penting bagi siswa SD karena siswa usia SD atau MI merupakan calon dari masyarakat, sehingga mereka memerlukan bekal untuk bersosialisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena adanya bekal untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pembelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Ini menurut Mutakin pada tahun 1998. Yang pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat. Yang kelima, mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive, yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat, mengembangkan keterampilan pembuatan keputusan. Yang keenam, memotivasi seseorang untuk bertindak berdasarkan moral. Yang ketujuh, fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak bersifat menghakimi. Kedelapan, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya dan mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan pada setiap persoalan yang menghadapinya. Yang kesembilan, menekankan perasaan
emosi, dan derajat penerimaan atau penolakan siswa terhadap materi pembelajaran IPS yang diberikan. Strategi pembelajaran yang saya gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran IPS yaitu dengan menggunakan strategi tanya jawab dengan siswa terkait materi yang sudah dipelajari sebelumnya ataupun materi yang akan dipelajari agar mereka tidak lupa. Dan juga pertanyaan-pertanyaannya itu bersifat aktual atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di soal-soal ujian. Siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi yang kurang dimengerti dan saya sebagai guru akan menjelaskan materi yang ditanyakan tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana dan juga menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Saya tidak setuju bahwa materi IPS itu bersifat monoton dan menghafal, karena menurut saya materi IPS itu bisa dibuat menyenangkan dan mudah diingat walaupun tidak dihafalkan. Contohnya, belajar materi IPS itu menyenangkan ketika kita belajar materi IPS tentang sejarah atau geografi, kita bisa mengajak siswa langsung ke tempat-tempat bersejarah atau sering dikenal juga dengan nama study tour. Kemudian, contoh belajar materi IPS tanpa menghafal yaitu dengan cara mengulang pertanyaan-pertanyaan yang aktual kepada siswa di awal atau di akhir pembelajaran. Materi IPS juga bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku, harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya, memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPS adalah interdisipliner atau multidisipliner. Artinya, dalam proses belajar mengajar di kelas IPS, para siswa seyogianya diajak, dibina, dan didorong agar dalam mengkaji atau memecahkan masalah atau topik dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa diterapkan di SD atau MI. Yang pertama, pendekatan ekspositori berorientasi nilai dan sikap. Tujuannya adalah menyampaikan secara dialogis melalui ceramah, peragaan, dan tanya jawab. Yang kedua, pendekatan analitik keteladanan. Tujuannya adalah menangkap nilai atau sikap melalui analisis sampel keteladanan dalam masyarakat dalam berbagai bidang, di berbagai tempat, dan dalam berbagai era atau kurun waktu, dan memotivasi murid untuk mengadaptasi keteladanan itu. Yang ketiga, pendekatan kajian nilai. Tujuannya untuk menangkap nilai melalui kajian nilai secara sistematis dan mendasar. Yang keempat, pendekatan integratif konsep dan nilai. Tujuannya yaitu menangkap nilai yang melekat pada siswa atau merupakan implikasi dan suatu konsep melalui kajian akademis. Nah, mungkin itu jawaban-jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.